Bagaimana AS Iran mengakhiri perang? Apakah jalan damai bisa terwujud tanpa tekanan? Kita sudah bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam, Mas Wibawa. Selamat malam, Mas. Baik. Ini kenapa sulit mengharap hasil positif dari negosiasi AS dan juga Iran menurut Anda? Oke, ya, jadi malam ini coba kita fokus dulu ya, memahami konstruksi berpikir Presiden Trump dan Amerika tentang kalkulasi kemenangan, gitu ya, Mas ya. Kita coba pahami ya. Oke. Jadi cara pikir Amerika itu adalah cara pikir yang close switch ya, bahwa tujuan dari peperangan itu salah satunya itu adalah mematahkan enemy will gitu. Jadi semangat berjuang, semangat untuk berperang itu sudah tidak ada lagi. Caranya gimana? Presiden Trump saat ini karena kemarin itu belum berhasil untuk meruntuhkan rejim dengan high intensity conflict ya, yang pertama kali dilakukan sejak 47 tahun terakhir. Sekarang tujuannya bukan untuk mencapai kemenangan militer total, tetapi untuk menghancurkan center of gravity dari Iran. Apa itu? Yaitu ketergantungan Iran ya kepada minyaknya, produksi dan ekspor minyak sebagai tulang punggung ekonomi ya, yang harus melewati ya lingkup geografis Selat Hormuz. Nah, jadi Presiden Trump di sini ya pendekatannya adalah serangan militer terbatas, ya pertama yang dilakukan selama 4 minggu pertama, yang kemudian adalah blokade sekarang, ya kemudian diikuti oleh tekanan psikologikal, ya di mana akhirnya Iran dianggap tidak berkutik lah, artinya secara ekonomi, karena itu poinnya tuh. Jadi yang diharapkan dari Iran adalah Iran menyerah dalam kondisi ini dan Iran menerima apa yang diajukan oleh Amerika. Nah, Amerika itu tidak akan turun dari masalah nuklir. Karena masalah nuklir ini sudah diperjuangkan oleh seluruh presiden Amerika sejak 47 tahun terakhir. Baik itu presiden dari Demokrat atau Republikan. Hanya Trump saja yang caranya berbeda dengan menggunakan high intensity conflict. Tetapi walaupun demikian, Mas, ya, walaupun demikian, dengan dia memanage eskalasi, ya, mengunci Iran seperti ini, gitu ya, menggunakan multi domain warfare, ya, dengan military, navy, menggunakan instrumen ekonomi, menggunakan Selat Hormuz, aspek geografis, dan juga energi, ya. Tetapi untuk jangka panjang belum ada decisive victory, kemenangan yang menentukan. Nah, jadi Iran itu juga belum runtuh, Amerika juga belum keluar dari perang ini, gitu. Nah, jadi kemungkinan ini akan beralih kepada perang yang panjang, yaitu perang ekonomi dan geopolitik kembali seperti 47 tahun yang lalu. Mas Wibawa, tapi ada nggak sih solusi agar keduanya tidak saling tekan, tidak saling sandra, jika tadi tujuannya seperti yang Anda singgung, ada nggak solusi untuk bisa capai ke perdamaian di sana? Oke, yang sudah dicapai oleh Amerika adalah banyaknya penghancuran dari nodes militer dan nuklir Iran. Setuju tuh ya? Oke. Satu. Yang kedua, yang dicapai oleh Amerika saat ini ya adalah bagaimana harus dicapai saat ini adalah bagaimana Hormuz bisa terbuka sehingga semua normal. Nah, tetapi kalau hanya Hormuz yang terbuka, ya berarti yang didapat oleh Amerika itu hanya Hormuz, ya kembali normal global commerce, ya, dan hancurnya banyak nodes militer dari Iran termasuk sarana nuklirnya. Tetapi tidak merubah orientasi geopolitik Iran, which is nuklir, which is proxy, gitu loh, Mas. Ya, nah ini yang mau dituntaskan oleh Trump, gitu loh. Oke, saya tidak berhasil mengganti rejim, ya. Oke, biarkan saja yang itu tetap berkuasa. Tetapi saya mau pastikan tidak ada lagi pengkayaan nuklir, tidak ada lagi proxy di kawasan. Itu poinnya. Karena yang direbut itu legasi yang ingin dicapai Trump. Legasi yang ingin dicapai Trump itu. Loh, itu legasi yang ingin dicapai semua presiden Amerika selama 47 tahun, Mas. Cuman caranya Trump yang berbeda. Semua menggunakan yang namanya diplomasi yang challenging menurut Obama, plus special operation and low intensity conflict. Bahkan dulu dari tahun 2005 sampai 2010, Presiden Bush itu pernah mengirim virus Stuxnet untuk menghentikan proses pengayaan nuklir di Iran. Kalau tahu itu. Jadi lumpuh proses pengayaan nuklir di Iran tanpa serangan fisik. Nah, sekarang Trump berharap kemarin itu dengan serangan high intensity, ganti rezim, langsung berubah semuanya. Ternyata nggak tercapai cara itu, gitu loh. Nah, jadi Trump di sini memaksa untuk bisa itu tercapai menjadi legasinya dia, gitu loh. Tapi ada nggak sih upaya untuk bisa meredam tensi ini jika melihat ada legasi yang ingin dicapai Trump, ada tidak upaya untuk bisa meredam tensi yang terjadi? Nah, memang yang saya katakan tadi, Mas, kalau sekarang ini memang kemenangan militer itu sudah dicapai oleh Trump. Gitu loh, bahwa banyak yang hancur dari Iran,
dan Amerika juga tidak perlu melakukan invasi besar-besaran, ya. Ekonomi Iran jelas terganggu, ya. Tetapi untuk jangka panjangnya apa? Kan belum tercapai gitu loh. Nah, makanya ada beberapa titik negosiasi. Yang pertama adalah Hormuz biar dibuka dulu, nuklir itu tidak usah dibicarakan dulu, nanti dibicarakan selanjutnya. Tapi kalau itu yang diambil, itu yang paling modern, ya, yang paling mungkin itu dicapai kedua belah pihak. Berarti Trump bisa dibilang belum mencapai tujuan strategisnya, berarti tidak ada beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Sementara presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang pernah melakukan high intensity conflict gitu loh, Mas. Paham ya, Mas? Oke. Nah, sementara karena ini yang diperebutkan adalah struktur regional security kompleks di Timur Tengah. Nah, jadi versinya Amerika bersama dengan Gulf Country Council dan Israel melawan versi yang mau didesain oleh Iran, di mana Iran itu menjadi kekuatan dominan. Makanya Iran mau punya kekuatan nuklir, nggak hanya Israel gitu loh poinnya. Kalau Uni Arab kan tidak ada yang punya nuklir gitu. Iya. Ini ada klaim kan, ada klaim ke AS lagi ngebahas nih proposal baru dari Iran. Kita akan tunggu nanti, Mas Wibowo ya. Kita tunggu bagaimana hasil pembahasan dengan tim keamanan nasional katanya. Terima kasih Mas Wibowanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional telah menyampaikan ulasannya di program Kompas Malam hari ini.